Halo teman-teman, kembali lagi dengan Kak Yosef, belajar matematika jadi mudah dan menyenangkan. Nah, kali ini kita akan latihan soal mengenai aplikasi fungsi kuadrat dengan tipe soal LOTS. Langsung saja kita ke soal yang pertama ya. Sebuah peluru ditembakkan vertikal ke atas, tinggi peluru dalam meter, sebagai fungsi waktu dalam detik, dirumuskan dengan HT sama dengan negatif 4T kuadrat ditambah 40T. Pertanyaannya, tinggi maksimum yang dapat dicapai peluru dan waktu yang diperlukannya adalah. Oke teman-teman, untuk menjawabnya Kak Yosef akan gambarkan terlebih dahulu kondisinya seperti apa ya yang dimaksud dengan soal. Jadi pertama-tama ini ada peluru. Ya, oke, peluru seperti ini ditembakkan vertikal ke atas. Vertikal ke atas ya, seperti ini. Vertikal ke atas. Jadi kalau Kak Yosef gambarkan menggunakan sumbu-sumbu koordinatnya akan menjadi seperti ini nih. Ya, ke atas. Untuk ke atasnya. Nah, ini untuk HT-nya teman-teman. Fungsi HT yaitu ketinggian ya, ketinggiannya peluru. Kemudian untuk yang horizontal, sumbu ini adalah untuk menyatakan waktunya. Nah, kemudian kita sudah ketahui ya bahwa fungsinya adalah fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat, maka dari itu nanti akan membentuk lintasan berupa parabola. Jadi kalau kayak saya gambarkan, nanti akan seperti ini lintasannya. Nah, seperti ini. Berarti nanti akan ada kondisi di mana peluru akan mencapai tinggi maksimum. Ada di sini nih teman-teman ya. Tinggi maksimum. Tingginya berapa? Dan waktu yang dibutuhkan berapa nih? Oke, mari kita cari tahu ya. Untuk mencari waktu yang dibutuhkan, ya, dalam hal ini adalah Tmax-nya, waktu yang dibutuhkan agar peluru sampai di ketinggian yang maksimum, kita bisa gunakan rumus negatif B per 2A. Nah, negatif B per 2A. Ini sama seperti kita mencari XP-nya teman-teman ya, di sini. Oke, kalau begitu kita lihat terlebih dahulu BI-nya nilainya berapa, A-nya nilainya berapa. Tadi kita memiliki fungsi, kayak saya tuliskan ulang ya, HT sama dengan negatif 4T kuadrat ditambah 40T. 40T, seperti ini. Nah, A itu adalah koefisien dari T kuadrat. Dalam hal ini nilainya adalah negatif 4. Kemudian B adalah koefisien di depan T, yaitu nilainya 40. Sehingga kita bisa substitusikan saja. Jadi di sini kita akan memiliki negatif 40 per 2 dikali dengan A-nya negatif 4. Kita akan memiliki negatif 40 dibagi dengan negatif 8. Hasilnya adalah 5. Berarti 5 satuannya apa? 5 detik nih satuannya. Jadi di sini ya teman-teman, XP-nya itu sama dengan 5. Atau di sini kita ketahui saat waktunya 5 detik ketinggiannya itu mencapai ketinggian maksimum. Nah, bagaimana cara untuk mencari ketinggian maksimumnya? Ini mudah sekali. Kita hanya tinggal masukkan HT-nya dengan T sama dengan 5. Kita kembalikan ke fungsinya tadi. Berarti negatif 4, T kuadrat, T-nya menjadi 5 ya. Kita kuadratkan, ditambah dengan 40 dikali dengan 5. Maka kita akan peroleh negatif 4, 5 dikuadratkan, 25 ya. Kita tambah dengan 40 dikali 5, 200. Sehingga kita akan memiliki di sini negatif 4 kali 25, negatif 100 ditambah dengan 200 menghasilkan di sini hasilnya adalah, saya akan scroll ke atas ya. Oke, hasilnya adalah 100. Ini adalah H5-nya atau H maksimumnya. Oke, satuannya dalam apa? Dalam meter. Nah, jadi kita sudah peroleh nih teman-teman, yaitu ketinggian maksimumnya 100 meter dicapai dalam waktu 5 detik. Nah, kalau misalkan teman-teman mau menggunakan cara lain juga boleh ya untuk mencari H maksimumnya. Ya, dengan cara H maksimum, kalau tadi T maksimumnya itu sama dengan XP, berarti H max-nya ini, H maksimumnya sama dengan YP. Ya,
dengan menggunakan rumus negatif diskriminan per 4A juga boleh. Diskriminan sendiri apa? Yaitu B kuadrat dikurangi 4AC ya, per 4A. Kita akan lihat ya apakah hasilnya sama? Mari kita hitung. Oke, berarti negatif B kuadrat. Dalam hal ini B-nya berarti 40 ya. 40 kuadrat. Dikurangi dengan 4 dikali A dikali C. Nah, tapi di sini hanya diketahui A dan B. Sementara C-nya belum tahu karena C-nya itu sama dengan 0. Berarti nanti ketika kita mengalihkan dengan C yang sama dengan 0, maka hasilnya 0 ya. Berarti kita hanya memiliki negatif 40 dikuadratkan. Oke, dikurangi dengan 0 per 4A. Berarti 4 dikali dengan A-nya yaitu negatif 4. Maka kita nanti akan memperoleh negatif 40 dikuadratkan. 1600 ya. Dikurangi 0 juga tetap sama nih. Oke, berikutnya kita akan bagi dengan 4 dikali negatif 4. Negatif 16. Sehingga kita akan peroleh negatif 1600 dibagi negatif 16 hasilnya adalah 100. Jadi hasilnya sama yaitu 100 meter. Terserah teman-teman ya mau menggunakan cara diskriminan atau memasukkan kembali nilai T-nya ke dalam fungsi untuk mencari tinggi maksimumnya. Berikutnya kita akan lanjut ke soal nomor 2. Sekarang ke soal nomor 2. Seorang siswa memotong selembar kain. Kain hasil potongannya berbentuk persegi panjang dengan keliling 160 cm. Apabila siswa tersebut berharap mendapatkan kain hasil potongan mempunyai luas maksimum, maka panjang dan lebar kain berturut-turut adalah. Oke, Kak Yosef akan gambarkan terlebih dahulu ya, selembar kain yang dipotong oleh siswa tersebut. Berbentuknya persegi panjang ya, di awal seperti itu sih. Ya, kita ketahui, Kak Yosef akan gambar seperti ini. Nah, mana di sini adalah panjangnya, kemudian lebarnya ada di sini, kemudian diketahui keliling itu sama dengan 160 cm. Nah, teman-teman tahu ya, rumus dari keliling persegi panjang bisa kita peroleh keliling itu sama dengan 2 dikali panjang ditambah lebar. Berarti di sini kelilingnya tadi kita sudah tahu 160. Kemudian itu sama dengan 2 kali P ditambah L. Nah, Kak Yosef akan bagi kedua ruas dengan 2. Kak Yosef bagi ya kedua ruas dengan 2. Maka akan menghasilkan 80 sama dengan P ditambah L. Nah, kalau Kak Yosef mau mencari hubungan P dengan L-nya, ya, maka kedua ruas akan Kak Yosef kurangi dengan L. Maka kita akan memiliki di ruas kirinya adalah 80 dikurangi L itu sama dengan P. Nah, ini akan berguna ketika kita nanti akan menentukan luas maksimum. Nah, teman-teman ketahui ya, untuk mencari luas itu sama dengan panjang dikali dengan lebar. Nah, di sini panjangnya bisa kita substitusikan menjadi 80 dikurangi L. L berarti L-nya di sini lebar ya. Berarti 80 dikurangi L lebarnya dikali dengan L lebar. Nah, maka kita di sini bisa menyatakan L ini luas sebagai fungsi L. Fungsi dari lebarnya. Seperti itu ya. Oke. Berarti untuk mendapatkan luas, ini kita bisa kalikan 80 dikalikan dengan L menjadi 80L. Kemudian negatif L dikali dengan L, negatif L kuadrat. Nah, untuk mendapatkan luas maksimum berarti kita harus mencari lebar maksimumnya. Ya, untuk mencari lebar maksimum kita gunakan saja rumusnya yaitu negatif B per 2A. Nah, B itu apa? B adalah koefisien di depan L, yaitu 80. Sementara untuk A-nya adalah koefisien di depan L kuadrat. Dalam hal ini adalah negatif 1. Sehingga kalau kita substitusikan, maka kita akan memiliki negatif 80 per 2 dikali negatif 1.
Jadi kalau kita hitung negatif 80 dibagi dengan negatif 2, maka hasilnya adalah 40. Berarti lebar maksimumnya adalah 40 cm teman-teman. Nah, bagaimana dengan panjang maksimumnya? Nah, kita kembalikan tadi. Untuk mencari panjang maksimum berarti tinggal 80 dikurangi dengan lebar maksimumnya. Maka kita akan peroleh panjang maksimumnya 80 dikurangi 40 cm. Maka akan menghasilkan panjang maksimum yaitu 40 cm. Jadi maka panjang dan lebar kain berturut-turut adalah lebarnya 40 cm, panjangnya 40 cm. Maka kita bisa mengetahui bentuknya persegi panjang yang paling maksimum adalah persegi dengan sisi-sisinya sama yaitu 40 cm. Bagaimana teman-teman? Mudah ya aplikasi dari fungsi kuadrat ini? Setelah ini masih ada latihan soal untuk teman-teman. Jangan lupa dikerjakan. Sampai jumpa dengan Kak Yosef. Dadah!